Halo Halo Kak, Kak, kami kami kelompok kelompok 5 5 dari dari PDS PDS 5 5 kali ini kali ini akan menjelaskan jawaban kami soal UTS 2025. Jadi, pertama-tama saya Pantopi Pantopi dengan NIM dengan 24140154 dan pasangan saya Lutfi Naufaldi dengan NIM 24140136. Dan di sini kita akan menjelaskan soalnya dari nomor satu. Tunggu dulu sebentar. Oke. Dan pada nomor satu ini, jelaskan isi dataset ini secara singkat dalam 3 sampai 5 kalimat. Berikan contoh dua kegunaan analisisnya. Jadi, berdasarkan dataset awalnya, dataset ini berisi data harian dari tahun 2022 hingga 2024 yang mencakup informasi lalu lintas web harian dan keterlibatan pengguna untuk sebuah web aktif. Jadi dalam setiap baris dataset itu ada berisi tanggal, jumlah halaman, penggunaan iklan, dan lain-lain. Jadi dataset ini memiliki 1096 baris dan 7 kolom. Dan apa kegunaan datasetnya? Jadi ada satu, menilai hubungan antara biaya iklan dan jumlah kunjungan untuk mengetahui seberapa efektif iklan yang ditayangkan. Lalu yang kedua, menilai pola kunjungan berdasarkan hari kerja, akhir pekan, dan hari libur untuk menentukan waktu terbaik dalam menjalankan kampanye iklan. Dan pada soal nomor 2 akan dijelaskan oleh Lutfi. Nomor 2 ada soalnya adalah jelaskan fungsi setiap kolom dalam dataset secara singkat. Kolom yang pertama ada kolom unnamed 0. Kolom ini memberitahukan indeks setiap baris sehingga dapat mengetahui jumlah data yang tersimpan. Selanjutnya ada timestamp, itu berisi tanggal saat data dicatat, berguna untuk melihat tren dari waktu ke waktu. Selanjutnya adalah page view, ini untuk menunjukkan berapa kali halaman dibuka atau dilihat oleh pengunjung pada hari tersebut. Selanjutnya ada ad spend, ini untuk mencatat total pengeluaran iklan harian dalam satuan mata uang. Kemungkinan yang dari dataset ini dolar ya. Selanjutnya ada isu weekend, itu memberitahu apakah hari tersebut termasuk akhir pekan, yaitu Sabtu atau Minggu. Selanjutnya ada day of week, ini menampilkan nama hari seperti Senin atau Selasa, yang bisa membantu menganalisis pola mingguan. Selanjutnya ada is holiday, ini menunjukkan apakah hari itu merupakan hari libur atau bukan. Soal selanjutnya dijelaskan oleh Pantopik. Jadi pada soal nomor 3, sebutkan tipe data dari setiap kolom dan buktikan dengan menampilkan output kode Python. Jadi kan ada punamet 0, yaitu berupa tipe data angka atau integer, lalu kolom timestamp berisi tanggal, awalnya berupa teks tapi dikonversi ke date time. Yang ketiga ada text view yang berupa tipe angka desimal atau float. Lalu ada at span berupa angka desimal atau float, is weekend berupa boolean atau true atau false. Day of week berisi teks atau nama hari. Is holiday berisi boolean, yaitu true atau false. Lalu ini buktinya pada kode Python akan saya jalankan. Nah, jadi Jadi pada pada ornamen ornamen in integer integer timespan timespan object object text text view view float float expand expand float float is if we weekend can board board the the of of week the object object is is holiday holiday board. board. Lalu Lalu pada pada soal soal nomor nomor 4 4 akan akan dijelaskan dijelaskan oleh oleh Lutfi. Lutfi. Nomor 4 soalnya yaitu apa tujuan kolom unnamed 0? Menurutmu apakah kolom ini perlu dihapus atau tidak? Beri alasannya. Tujuan kolom unnamed 0 ini adalah untuk menyimpan nomor urut atau indeks yang dihasilkan secara otomatis saat data disimpan dalam format CSV. Kolom ini tidak berisi informasi yang relevan dan hanya berfungsi sebagai penanda urutan baris. Kalau menurut kami berdua, kolom ini perlu dihapus karena tidak memberikan kontribusi untuk analisis dan hanya membuat data terlihat lebih rumit.
Menghapusnya akan membuat dataset lebih bersih dan mempermudah proses analisis ke depannya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Pantopik. Jadi pada soal nomor 5, cek apakah data yang kosong ada data kosong. Jika ada, tampilkan kolom mana yang terpengaruh. Jadi di sini ada kode missing value untuk memeriksa apakah ada data kosong dalam setiap kolom. Lalu di sini menampilkan kolom yang memiliki missing value atau data kosong. Jika tidak ada data kosong, maka kolom yang memiliki missing value missing kolom. Jika memiliki jika tidak memiliki data kosong, maka tidak ada missing value di dataset. Akan saya jalankan dan tidak ada missing value di dataset. Berarti tidak ada data kosong. Lalu pada soal nomor 6 akan dijelaskan oleh Lutfi. Pada soal nomor 6, soalnya adalah buang kolom atau baris yang tidak diperlukan. Naik lagi, Pik. Aku mau baca soal. Seperti kolom indeks, data kosong, atau duplikat. Dan disimpan di df clean. Bandingkan jumlah baris dan kolom sebelum dan sesudah pembersihan. Dalam kodenya, pertama-tama kita akan menampilkan data frame sebelum dibersihkan menggunakan df shape ini. Selanjutnya, data frame akan kami copy atau kami salin ke dalam df clean. Selanjutnya, kami akan mengecek apakah unnamed 0 ini ada di dalam data frame. Jika ada unnamed 0, ini kita akan menghapusnya menggunakan df clean drop columns unnamed 0 ini untuk menghapus unnamed 0 ya. Selanjutnya adalah hapus baris dengan missing value ini. Ini untuk menghapus baris dengan data yang bernilai 0, none atau null. Lalu selanjutnya kita akan menghapus baris duplikat. Ini untuk menghapus baris dengan data yang duplikat menggunakan df clean drop duplikat. Lalu yang terakhir adalah untuk menampilkan data frame yang sudah kami bersihkan menggunakan df clean shape. Lalu setelah dijalankan, coba jalankan. Nah, setelah dijalankan, outputnya adalah sebelum pembersihan jumlah baris dan kolom itu ada barisnya ada 1096 dan kolomnya ada 7. Sedangkan setelah pembersihan jumlah barisnya tetap sama 1096, sedangkan kolomnya ada 6 karena kolom anim 0 kita hapus. Soal selanjutnya akan dijelaskan oleh Pantopik. Jadi pada soal nomor 7, hitung untuk kolom angka di DF-Queen, yaitu rata, median, modus, standar deviasi, variance, dan EQR. Jadi pertama, kita akan mengambil data kolom numerik dari DF-Queen, lalu inisialisasi dictionary untuk menyimpan hasil, lalu proses datanya untuk tiap kolom numerik. Lalu di sini ada fungsi untuk menghitung datanya. Ini untuk mean, yang ini untuk median, yang ini untuk modus, yang ini untuk standar deviasi, yang variance ini untuk variance, yang ini untuk UQR. Lalu kita akan simpan hasilnya ke dalam dictionary. Lalu di sini kita akan tampilkan hasilnya dan akan saya jalankan. Dan ini ada outputnya, mean, median, modus. Dan pada soal nomor 8 akan dijelaskan kepada Lutfi. Untuk soal nomor 8, soalnya adalah untuk kolom kategori jika ada, jelaskan beberapa kategori unik yang ada dan bagaimana distribusinya. Yang pertama ada day of week. Dalam day of week ini ada 7 kategori unik, yaitu hari-hari dalam satu minggu dari hari Senin sampai hari Minggu. Cara menampilkannya menggunakan Python, kita menggunakan value count, lalu masukkan day of week-nya ke dalam. Setelah itu, coba jalankan. Setelah dijalankan, outputnya ada dari Saturday sampai Friday. Dari output tersebut, itu bisa dilihat dari hari pertama sampai hari ketujuh itu menghasilkan data yang seimbang, hanya berbeda satu hari aja dari hari Wednesday sampai Friday. Selanjutnya ada isu weekend.
Dalam isu weekend ini ada dua kategori unik, yaitu true atau false, true dan false. True itu untuk akhir pekan seperti Sabtu dan Minggu, dan false itu untuk hari hari kerja dari Senin hingga Jumat. Untuk menampilkannya dalam kode itu sama menggunakan value count, namun kita masukkannya isi weekend. Setelah dijalankan tadi, di situ outputnya adalah isi weekend false 782 dan true 314. Itu menunjukkan bahwa hari kerja itu ada 782, sedangkan hari akhir pekan itu ada 314. Itu jelas karena dalam satu minggu itu hari kerja ada dari Senin hingga Jumat, sedangkan hari weekend itu cuma 2 hari ya, Sabtu dan Minggu. Jadi jelas hari kerja lebih banyak. Selanjutnya adalah is holiday. Dalam is holiday ini sama seperti weekend, ada dua kategori unik, yaitu true dan false. Untuk true itu untuk hari libur, sedangkan false itu untuk hari non libur atau hari biasa. Setelah dijalankan, kodenya sama menggunakan value count, tapi yang dimasukkan adalah is holiday. Setelah dijalankan, hasilnya outputnya ada false ada 1084, sedangkan true ada 12. Itu menunjukkan bahwa hari biasanya itu ada lebih banyak ya, karena memang dalam satu tahun mungkin hari libur ada cuma bisa dihitung jari ada berapa. Jadi outputnya jelas hari biasa akan lebih banyak jauh, sedangkan hari liburnya cuma 12. Soal selanjutnya akan dijelaskan oleh Pantopik. Jadi pada soal nomor 9, buat visualisasi dari DF Coin. Contohnya grafik. Berikan 5 kesimpulan dari hasil visualisasi tersebut. Jadi kita di sini ada buat 5 grafik. Yang pertama, histogram distribusi Paxview. Jadi akan saya jalankan kodenya. Jadi pada grafik pertama akan seperti ini. Distribusi Paxview dan frekuensinya. Lalu pada grafik kedua, histogram distribusi belanja iklan. Dan ini adalah grafiknya, distribusi belanja iklannya atau ad spend, frekuensi distribusi belanja iklan. Lalu pada grafik ketiga, histogram jumlah hari berdasarkan nama hari. Dan akan saya perlihatkan. Nah, ini ada grafik distribusi data berdasarkan hari. Lalu yang keempat itu pie chart distribusi hari libur versus hari biasa. Dan ini ada grafiknya, presentasi hari libur versus hari biasa. Dan yang kelima itu ada pie chart distribusi akhir pekan versus hari kerja. Dan ini ada grafiknya. Dan karena disuruh buatkan 5 kesimpulan, maka masing-masing grafiknya akan saya bilang satu kesimpulannya. Jadi pada grafik pertama dapat diketahui bahwa distribusinya normal karena berbentuk lonceng, sehingga bisa dikatakan normal. Dan nilai PEX view-nya berkisar antara sekitar 900 hingga 2300. Dan pada grafik kedua dapat disimpulkan bahwa distribusi belanja iklan cenderung ke kanan dengan sebagian besar pengeluaran berada di sekitar 200 sampai 300, menunjukkan bahwa pengeluaran iklan umumnya moderat meskipun ada beberapa pengeluaran yang sangat tinggi. Lalu pada grafik ketiga dapat disimpulkan bahwa distribusi harinya dari hari pertama sampai hari ketujuh merata. Lalu pada grafik yang keempat dapat disimpulkan bahwa hari biasanya lebih banyak daripada hari ibunya, yaitu hari biasa dengan 98,9%, sedangkan hari ibu cuma 1,1%. Dan pada grafik kelima, presentasi akhir pekan versus hari kerja lebih condong pada hari kerja, yaitu 71,4%, dan lebih kecil pada akhir pekan yaitu 28,6%. Dan selanjutnya nomor 10 akan dijelaskan oleh Lutfi. Karena dijelaskan oleh Lutfi, maka NIM-nya kita pakai punya Lutfi.
Silakan. Jadi kami merecord ulang bagian nomor 10 karena terdapat kesalahan di rumusnya, terdapat miskomunikasi. Langsung saja saya masuk ke soalnya. Diketahui kolom is weekend bertipe boolean true atau false. Hitunglah A peluang PSU lebih dari X jika hari adalah akhir pekan, dan B peluang PSU lebih dari X jika hari adalah hari biasa. Catatan, nilai X sama dengan 1000 ditambah 17 kali 3 digit terakhir pada NIM. Contoh, jika NIM-nya berakhir dengan 035, maka X adalah 1000 ditambah 17 kali 35 yang hasilnya 1595. Langsung saya masuk ke dalam kodenya. Karena NIM saya diakhiri dengan 036, berarti X sama dengan 1000 ditambah 17 dikali 36 yang hasilnya nanti adalah 1612. Lalu di bawahnya kami memisahkan bagian antara weekend dan weekday untuk agar bisa dihitung masing-masing. Lalu di bawahnya adalah yang pertama kita akan menghitung peluang saat weekend menggunakan peluang DF page view lebih dari X itu untuk menghitung ada untuk melihat apakah page view-nya lebih dari 1612 atau tidak, dan titik zoom itu untuk melihat ada berapa yang true atau false. Dibagi dengan len weekend DF itu dibagi dengan total data weekend. Di bawahnya juga sama, cuman itu adalah untuk yang weekday. Lalu yang di bawahnya juga ada bagian untuk outputnya yang saat dijalankan nanti hasilnya adalah peluang page view lebih dari 1612 saat weekend. Untuk data saya untuk data saya menghasilkan 0,53 dan peluang page view lebih dari 1612 saat weekday 0,39. Berdasarkan data saya, pada weekend memiliki peluang lebih besar untuk mendapatkan page view di atas 1612 dibandingkan dengan hari biasa. Itu artinya kayak menayangkan iklan atau promosi saat weekend itu lebih efektif, lebih worth it untuk menjangkau lebih banyak pengunjung, dan itu juga bisa menjadi ide strategi bagus untuk mengoptimalkan biaya iklan dan hasil kunjungannya. Sekian dari penjelasan video kami. Terima kasih.